Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah eh, mendengar, mungkin mendengar melalui YouTube kami ya nantinya. Dan juga terima kasih juga teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kali ini. Webinar ini kita kali ini tentang job crafting dari Kak, biasanya dipanggil Kak Catherine atau Kak Bella nih, Kak? Catherine boleh, Mas. Catherine aja ya. Iya karena kalau kalau banyak Catherine mungkin ini ya mungkin panggilannya beda. Jadi oleh Iya, Kak Catherine di pagi ini mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Kak Catherine bisa menginspirasi kita semua dan menambah pengetahuan kita dari hal-hal yang memang biasanya tidak kita ketahui. Maka dari itu diadakan webinar ini juga mudah-mudahan bisa terinspirasi kita semua. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan juga ilmu yang disampaikan oleh Kak Catherine bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Eh, Boleh saya silakan ke Kak Catherine untuk apa namanya di slide-nya di share screen. Kemudian silakan memperkenalkan dirinya dan boleh mungkin bisa langsung dimulai saja karena biar tidak memakan waktu yang lama. oke. Thank you Mas Rama untuk kind introduction. Kita langsung mulai aja. Jadi sebelum mulai tentang job crafting dan gimana sih kita modifikasi kerja supaya kerjaan kita tuh terasa lebih seru, lebih asik. Nah, saya mungkin pertama-tama memperkenalkan diri dulu. Nama saya Catherine Bella. Mungkin ini apa ya sekilas gitu ya CV singkat dari segi background pendidikan dan juga pengalaman kerja saya. Jadi saya ini sekarang lagi mengambil Magister Psikologi Sains di Universitas Tarumanegara dan rencananya semoga doakan teman-teman akan lulus di bulan depan di Desember 2024 gitu ya dan Amin, amin. ready to launch nih untuk masuk ke dunia psikologi. Dimana sebelumnya ini background experience saya adalah sarjana teknik kimia di ITB, kemudian saya melanjutkan untuk kerja selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun di perusahaan FMCG (Fast Moving Consumer Goods) dan tepatnya di bidang planning atau supply chain lah ya gitu. Sekitar 5 tahunan saya di man planner dan 1 tahun terakhir di innovation planner. Jadi mungkin itu sedikit perkenalan dari saya dan mungkin agenda untuk hari ini cukup singkat aja, ada 3. Yang pertama, apa itu makna kerja, kemudian saya akan melanjutkan ke topik utama yaitu job crafting, dan gimana sih implementasi job crafting ke kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan tema besarnya itu job crafting ya, tapi kenapa sih saya mulai dari makna kerja atau work meaning? Karena menurut saya work meaning ini adalah salah satu hal yang sangat fundamental, sangat penting dalam kita bekerja. Karena mungkin ini cukup self explanation ya dari namanya gitu makna kerja, work meaning. Ya, work meaning ini adalah alasan kenapa sih kita mau kerja, kenapa sih kita mau bangun pagi-pagi, berangkat ke kantor, melewati macetnya Jakarta misalnya, atau melewati semua kesulitan yang ada di kantor, kemudian ya kita melakukan itu setiap hari gitu ya. Kenapa sih kita melakukan hal itu? Jawaban saya yakin ya jawaban mungkin hampir 100% manusia ya. Kenapa kerja? Ya pasti karena butuh uang, karena mau menafkahi diri sendiri maupun keluarga gitu ya. Benar-benar. Biasanya di early career yang kita fokuskan sebagai makna kerja itu adalah gimana sih kita menuhin tugas atau tanggung jawab kita yang memang ada di pekerjaan tersebut gitu ya. Di early career kita ya fokus gimana beradaptasi dengan kerjaan, gimana supaya kerjaannya selesai sesuai dengan KPI masing-masing dan juga fokus oh iya saya bisa dapat gaji, saya bisa menghidupi keluarga, bisa menghidupi diri sendiri dan itu akan menjadi makna kerja di kebanyakan orang tuh di early career gitu ya. Tapi lama kelamaan pemenuhan tugas tersebut atau financial support tersebut lama-lama nggak cukup nih untuk jadi makna kerja untuk kita. Lama-lama kita akan beralih ke karir atau jabatan.
dimana kita mulai mengejar gitu ya tangga karir. Mungkin sekarang kerjaannya kita nggak gitu suka, tapi kita ngebayangin, oh mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya mau jadi manajer, mau jadi CEO, mau jadi bos gitu ya. Kita melihat karir tersebut dan kita memaknai, oke, saya kerja untuk memperoleh karir atau jabatan yang emang kita tuju. Tapi kemudian mungkin bagi sebagian orang ini tuh nggak cukup untuk menjadi makna dalam pekerjaannya. Atau mungkin ketika karir atau jabatannya itu udah tercapai, maka dia mulai kehilangan nih makna kerjanya. Nah, maka dia akan mencari lagi ke yang ketiga adalah panggilan atau calling. Jadi bisa dibilang kebanyakan orang gitu ya memaknai pekerjaannya itu dari 3 hal ini. Bisa salah satunya, bisa ketiganya, bisa 2 aja gitu ya. Mungkin beda-beda untuk masing-masing orang. Tapi yang sama adalah bahwa makna kerja ini adalah satu hal yang penting yang bisa mendasari kita dalam melakukan pekerjaan. Dan ini jadi salah satu yang bikin kita termotivasi untuk melakukan pekerjaan kita gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama setuju kalau misalnya makna kerja ini pasti penting ya untuk kehidupan kita karena jadi alasan atau jadi fondasi dasar kenapa sih kita mau kerja. Nah, ketika makna kerja ini penting, maka gimana sih supaya kita bisa tahu atau kita bisa memperoleh makna dalam pekerjaan kita? Nah, salah satu caranya adalah dengan job crafting. Nah, job crafting, saya masuk ke yang kedua. Job crafting itu sebenarnya apa sih? Job crafting itu adalah semua usaha dalam kita memodifikasi kerjaan supaya kerjaan ini bisa sesuai dengan preferensi pribadi atau bisa sesuai dengan apa sih yang kita punya, kita jago, kita suka gitu ya. Tapi kita juga bisa tetap menjaga tujuan utama pekerjaan tersebut tetap tersampaikan. Jadi bisa dibilang mungkin job crafting itu adalah kita modifikasi atau kita ubah bagian-bagian dari pekerjaan kita supaya kita bisa jalaninya tuh dengan lebih asik, dengan lebih seru, dengan lebih mudah, dengan lebih menyenangkan gitu. Dan harapannya ketika kerjaan itu lebih menyenangkan untuk kita, output atau hasil kerjaan kita juga jadi lebih baik. Nah, mungkin job crafting ini setelah saya jelaskan sekilas tadi gitu ya, job crafting ini terlihat sangat spesifik ya untuk role di kerjaan masing-masing maupun spesifik untuk kayak personality masing-masing gitu ya karena kan jagonya apa, sukanya apa itu kan beda-beda ya setiap orang. Jadi memang job crafting ini benar-benar um, apa ya self crafted gitu ya jadi memang harus dipikirkan oleh masing-masing atau dipikirkan oleh setiap orang karena akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, oleh karena itu mungkin jadi selama dengerin saya ngoceh gitu ya mungkin sambil saya jelasin mungkin saya advice juga untuk teman-teman mungkin bisa sambil mikir kalau misalnya saya di kerjaan saya sekarang saya bisa ngelakuin crafting kayak apa ya gitu supaya nanti hasilnya mungkin nanti kita bisa diskusikan di akhir atau mungkin bisa jadi bahan diskusi juga di kantor teman masing-masing gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau jelasin nih tipe-tipe dari job crafting atau kayak gimana sih kita bisa ngelakuin job crafting dalam kerjaan kita. Pada konsep dasarnya gitu ya, job crafting itu bisa dilakukan melalui 3, yaitu task crafting, relational crafting, dan cognitive crafting. Nah, kalau task crafting itu kayak gimana sih? Modifikasi tugasnya itu sendiri. Jadi contohnya misalnya kita digitalisasi data, jadi kita manfaatin teknologi untuk memudahkan pekerjaan kita gitu kan dan meminimalisasi human error misalnya dengan digitalisasi data atau misalnya efisiensi SOP atau peraturan yang mungkin udah nggak relevan lagi di kantor kita gitu misalnya peraturan atau SOP yang ketika COVID gitu dibikinnya ketika COVID ya mungkin ketika sekarang udah nggak relevan ya. Nah makanya kita bisa melakukan modifikasi terhadap SOP tersebut supaya kerjaan kita juga lebih relevan, lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk kita lakukan.
Jadi pada dasarnya di task crafting ini sebenarnya adalah mencakup improvement project dari tugas-tugas yang memang awalnya kita memang sudah biasa kita lakukan gitu ya, tapi kita infuse gitu, kita masukkan apa sih yang kita suka, apa sih yang kita jago, supaya kerjaan yang memang udah rutinitas kita lakukan ini bisa kita kerjakan dengan lebih baik lagi gitu. Nah, yang kedua adalah relational crafting. Ini juga mungkin lumayan self explanation ya. Gimana sih kita bangun hubungan dengan orang lain, modifikasi hubungan tersebut supaya hubungan itu juga bisa membantu kita dalam melakukan pekerjaan kita. Misalnya nawarin bantuan untuk rekan kerja. Nah, nawarin bantuan untuk rekan kerja ini kan sebenarnya bukan cuman untuk kayak kita membangun relasi yang baik dengan rekan kerja, tapi kita juga mungkin bisa lebih paham tentang kerjaan mereka. Mungkin di situ kita bisa belajar juga dari kerjaan mereka, atau kita jadi bisa lebih relate gitu ya sama kerjaan teman-teman kantor kita, sehingga nanti kemudian ketika kita membutuhkan satu informasi gitu ya, kita bisa lebih tahu, oh si A nih yang bisa ditanya, si B nih yang bisa ditanya, karena sehari-hari mereka kerjain hal tersebut gitu. Jadi intinya dalam relational crafting adalah gimana sih kita modifikasi relasi kita dengan teman kantor internal ataupun dengan teman-teman di luar kantor, supaya pada akhirnya pekerjaan itu bisa dilakukan dengan lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah cognitive crafting. Nah, cognitive crafting ini adalah job crafting yang memang bisa dilakukan oleh semua orang, dan apa ya, ini yang paling mudah lah, yang paling gampang dilakukan oleh semua orang, dan bisa secara langsung tanpa planning duluan gitu, ini bisa langsung ya kita lakukan. Karena dalam cognitive crafting yang kita modifikasi, yang kita ubah adalah perspektif atau pemaknaan kita terhadap satu pekerjaan. Memang ini terkesan kayak apa ya, toxic positivity gitu ya mungkin untuk sebagian orang gitu ya. Tapi menurut saya cognitive crafting ini sangat penting, karena ini juga akan membangun mood kita dalam kita ngelakuin kerjaan tiap hari. Gimana sih kita maknai kerjaan itu secara positif, gimana sih kita ngelihat kerjaan itu bukan sebagai beban, tapi batu loncatan gitu ya, untuk menuju ke karir atau ke apa yang memang menjadi tujuan dalam pekerjaan kita gitu. Oke lah, kerjaannya lagi banyak nih, tapi it pays well gitu, gajinya bisa menafkahi saya. Oke lah, kerjaannya banyak, tapi teman-temannya baik-baik banget semuanya. Oke lah, misalnya teman-temannya kurang baik gitu, teman-temannya toksik atau bosnya nyebelin gitu, nggak cocok sama kita. Tapi misalnya kerjaannya deket banget sama rumah, jadi bisa pulang pergi dengan nyaman gitu tanpa melalui kemacetan yang dilalui orang lain gitu. Jadi gimana sih kita ngelihat sisi positif dari kerjaan kita supaya kita tetap bisa ngelakuin kerjaan itu dengan lebih mudah, lebih menyenangkan gitu. Dan cognitive crafting ini juga bisa dilakukan misalnya ketika kita sebagai seorang sales, kita mau jualan satu produk nih. Kita tahu nih kelebihan produknya apa, kita udah hatam, udah tahu banget, bisa jelasin dengan baik kelebihan, manfaatnya, kemudian apa sih keunggulannya dibandingkan produk lain dan sebagainya. Tapi gimana kalau kita ubah perspektif kita, bukan sebagai orang yang jualan dan tahu semua macam produknya, tapi kita ubah perspektifnya sebagai konsumen. Gimana sih kalau konsumen itu ngelihat produk kita? Mungkin dengan kita ubah perspektif seperti itu, kita juga bisa dapat insight-insight baru dari perspektif konsumen gitu kan, dan mungkin itu bisa membantu dalam perkembangan bisnis atau barang-barang yang memang kita mau develop. Nah, itu sebenarnya 3 tipe job crafting yang secara theoretical gitu ya. Dan tentunya yang mana yang harus saya pilih, yang tentunya yang paling sesuai dan paling cocok untuk kerjaan dan profil teman-teman masing-masing. Nah, kalau saya jelasin kayak gini kan mungkin agak masih ngawang ya. Jadi mungkin saya nanti akan jelasin juga contohnya kalau di satu kerjaan tuh kayak gimana sih. Nah, sebelumnya saya masuk ke dampak job crafting dulu nih ya, yaitu
kita melalui job crafting kita bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja, kemudian kita meningkatkan motivasi dan engagement dalam bekerja, meningkatkan kreativitas, kemampuan adaptasi, dan skill. Jadi ketika kita melakukan job crafting, kita kan akan terbiasa dengan adanya perubahan atau modifikasi dalam pekerjaan kita. Maka kemampuan adaptasi kita juga akan meningkat gitu ya. Kemampuan kreativitas kita juga akan meningkat kalau kita tahu, oh kerjaan kita tuh nggak harus monoton kok. Kita bisa infuse sesuatu yang kreatif gitu ya ke dalam kerjaan kita supaya lebih menyenangkan. Maka kita akan men-trigger gitu kreativitas itu muncul dan kemampuan adaptasi itu juga akan lama-lama terasah. Dan juga ketika kita melakukan job crafting, khususnya dalam task crafting, mungkin ada skill-skill juga yang kita bisa pelajari gitu. Dan ketika ini bukan hanya kita yang melakukan, tapi misalnya lingkungan kerja kita yang juga melakukan, maka akan semakin membuat lingkungan kerja itu semakin positif gitu ya. Karena misalnya tadi cognitive crafting, jadi kita bangun perspektif yang baik tentang kerjaan kita dan mood kita di kantor selalu baik gitu ya. Mood yang baik mungkin kita bisa jadi supporter juga untuk teman-teman kita, atau ketika mood kita misalnya lagi down, teman-teman kita melakukan job crafting, cognitive crafting, maka mood kita juga bisa naik sehingga lingkungan kerja yang positif dan saling mendukung. Nah, selanjutnya ini mungkin saya langsung masuk ke contoh. Oke, tadi secara teori seperti itulah ya. Nah, terus gimana sih implementasinya dalam kerjaan langsung? Nah, karena job crafting ini yang tadi saya bilang cukup spesifik untuk masing-masing role, masing-masing orang, maka saya kasih contohnya juga cukup spesifik ya. Contohnya adalah saya seorang project leader. Nah, dalam project leader ini, jadi kerjaannya adalah saya ngumpulin dari berbagai tim nih di perusahaan gitu ya, untuk kita sama-sama ngerjain satu project supaya hasilnya misalnya hasilnya barang jadi ya, supaya gampang kebayang. Hasilnya barang jadi yang bisa kita jual gitu ya. Nah, sebagai project leader ini, saya harus banyak berkomunikasi untuk setiap divisi gitu ya, atau setiap anggota tim di divisi, supaya bisa ngerjain kerjaan atau tanggung jawab masing-masing supaya project ini berjalan dengan lancar, memenuhi targetnya secara timeline, secara jumlah, dan sebagainya. Nah, sedangkan saya ini orangnya tuh introvert gitu ya, dan kesulitan untuk bersikap tegas dan kesulitan juga untuk memimpin diskusi. Karena mungkin ketika saya introvert tapi kerjaan saya itu banyak berinteraksi dengan orang lain, maka energi level saya itu banyak terkuras gitu ya. Jadi mungkin ada masanya dalam ngerjain kerjaan ini energi saya udah low sehingga saya sulit nih untuk melakukan komunikasi atau memimpin diskusi karena udah low energi sebagai seorang introvert gitu. Nah, tapi on top dari kelemahan, pasti ada juga dong kelebihan setiap orang ya. Jadi, kalau di contoh ini, kelebihan saya adalah saya orangnya cukup terstruktur dan cukup mahir dalam menggunakan Microsoft Excel gitu. Nah, dengan contoh kasus yang lumayan spesifik ini, kira-kira apa sih job crafting yang bisa saya lakukan? Oke, saya kasih jawabannya tuh untuk masing-masing tipe job crafting tadi saya jelaskan ya. Task crafting, relational crafting, dan juga cognitive crafting. Dari segi task crafting. Kalau dari segi task crafting, berarti kan saya memodifikasi kerjaan saya supaya lebih mudah nih untuk bisa saya lakukan dan juga tujuan pekerjaan itu bisa tetap tersampaikan. Jadi yang saya lakukan dalam task crafting adalah gimana sih saya bikin file nih di Microsoft Excel untuk saya jelasin tugas dan deadline setiap orang sehingga udah tergambar secara visual. Jadi meskipun saya misalnya nggak bisa jelasin dengan baik atau mungkin saya lagi capek banget, saya udah banyak meeting hari ini, energi level saya udah sangat rendah gitu ya, saya tetap bisa menjelaskan atau orang-orang tetap bisa mengerti deadline tugas dan masing-masing melalui file Excel yang sudah saya persiapkan sebelumnya gitu. Selain itu mungkin saya juga bisa memanfaatkan teknologi dengan memasang reminder di aplikasi sehingga saya nggak perlu tuh nagih-nagih
kerjaan setiap orang masing-masing gitu ya. Jadi dengan aplikasi pasang reminder, kemarin orang-orang tersebut udah ngeh gitu, udah ingat secara otomatis, oh saya punya deadline, saya harus ngerjain ini dan saya harus kasih ke dia. Jadi walaupun mungkin secara interaksi, secara langsungnya itu minimal, tapi kerjaannya tetap bisa dilakukan dengan baik gitu ya, tetap bisa tersampaikan dan saya juga bisa merasa lebih mudah dalam mengerjain kerjaannya. Lanjut, mungkin kalau teman-teman ada ide lain gitu ya juga boleh. Nanti kita coba diskusi karena pasti untuk setiap orang itu akan sangat beda-beda gitu ya karena butuh creativity juga nih untuk kita crafting masing-masing kerjaan. Nah, Boleh yang nanti kita kedua, diskusi di akhir, Kak. Ini iya contohnya siap. bagus banget sih. Yang kedua itu adalah relational crafting. Nah, saya kan orangnya introvert nih ya, untuk ngerjain kerjaan sehari-hari aja yang butuh banyak meeting, saya capek gitu misalnya. Nah, jadi relational craftingnya tuh kayak gimana sih? Nah, yang saya pikirkan secara kreatif adalah saya mau beliin makanan, mungkin nggak di setiap meeting, untuk meeting-meeting khusus aja, supaya bisa mencairkan suasana, walaupun saya misalnya nggak pandai untuk bicara, untuk membangun suasana yang oke gitu ya. Mungkin saya nggak pandai di sana, tapi dengan beliin makanan, semoga orang-orang jadi ingat saya, oh iya ada dia tuh gitu ya. Oh iya dia bisa apa makanan-makanan yang mungkin saya bawa juga bisa membantu untuk kita jadi dingin gitu, diskusi menjadi lebih lancar gitu ya. Karena yang saya pelajari ya mungkin nanti bisa sharing juga ya. Kalau misalnya orang Indonesia itu kebanyakan memang budayanya itu kalau di kerjaan adalah beliin makanan ya. Bukan semacam sogokan tapi cuman semacam kayak kebiasaan kalau misalnya kita ngobrol sambil makan tuh, sambil ngeteh tuh kayaknya lebih enak gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu trik gitu ya yang bisa dilakukan supaya eksistensi saya juga bisa tetap ada dan saya juga bisa membantu untuk mencairkan suasana dalam meeting-meeting yang saya datangi gitu ya. Kemudian yang terakhir, cognitive crafting. Ini sebenarnya paling gampang mungkin ya cognitive crafting gimana kita bisa ubah persepsi kita terhadap satu kerjaan. Nah, yang saya lakukan untuk cognitive crafting, contohnya adalah gimana sih saya ngubah pandangan saya kalau project leader itu nggak harus ekstrovert kok, nggak harus kayak tiap detik, tiap saat itu bisa ngobrol sama semua orang. Tapi saya juga ternyata bisa kok merangkul dengan cara-cara lain. Terlepas dengan cara-caranya itu seperti apa, atau implementasi craftingnya itu seperti apa, tapi at least saya udah mengubah perspektif saya atau cara pandang saya kalau project leader itu nggak harus extrovert. Kalau saya juga bisa sebagai orang yang introvert, saya bisa kok jadi project leader dengan mengubah perspektif itu aja. Mungkin akan ada muncul ide-ide untuk oke, okay, aku introvert, aku butuh melakukan project, butuh untuk menjadi project leader ini. Gimana cara-caranya? Nah, dari perubahan perspektif itu mungkin akan memunculkan gimana cara-caranya itu gitu ya, crafting-crafting yang lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga materinya bermanfaat dan would love to discuss mungkin untuk kerjaan dan referensi teman-teman masing-masing. Mungkin Terima kasih. bisa di backslide, Kak, tadi yang bagian contohnya. Tadi kan Oh contohnya adalah iya, project leader kan. Nah, paling ini kita buka sesi diskusi, kita mungkin mengulik bareng ya. Karena tadi contohnya cuma satu, yaitu di seorang project leader. Nah, gimana kasusnya kalau misalkan eh, ini ambillah dia kan seorang pemimpin. Kalau misalkan dia cuma staff biasa yang nggak mempunyai otoritas buat memanajemen teman-teman teman-teman ya teman-temannya lah, apa namanya, anggotanya lah, seperti project leader, dia ya hanya staff biasa, artinya dia hanya bisa ngejob drafting untuk dirinya sendiri, seperti itu enggak sih? Maksudnya kan kalau misalkan kayaknya kalau kalau kak kalau kita ngejob crafting buat atasan kita kayaknya nggak logis gitu kan ya, atau buat ke divisi lain, berarti artinya
jika dia seorang staff biasa gitu, misalkan staff accounting lah ambil ya. Ya artinya Hmm. dia cuman memanajemen kayak manajemen waktunya, manajemen dan lain-lain dah gitu yang Hmm. seperti tadi ada contohnya seperti seperti itu bukan Kak? Atau Iya, ada jadi cara memang lain? job crafting ini perlu dilakukan sama diri sendiri sih. Mungkin kalau sama orang lain kita cuma bisa mungkin suggest kali ya, kayak suggest. Karena sebenarnya apa yang cocok untuk diri kita, apa yang terpikir di diri kita kan belum tentu cocok untuk semua orang gitu ya. Belum tentu misalnya otomasi lah, saya anggap otomasi itu kan kalau kita pikir tuh kayak ya pasti semua orang suka dong gitu ya, karena kan itu lebih gampang, lebih cepet, lebih ngurangin kerjaan. Tapi pada kenyataannya ada loh beberapa orang yang ngerasa otomasi itu juga kurang menyenangkan. Mungkin karena dia udah terbiasa dengan proses-proses yang manual, ketika kita paksakan otomasi jadi kurang menyenangkan bagi dia gitu. Karena fokusnya dalam job crafting ini adalah gimana sih kita memodifikasi atau kita melakukan perubahan-perubahan di kerjaan kita tuh supaya kita lebih nyaman gitu. Tapi beda lagi konteksnya kalau misal otomasi itu adalah kayak sesuatu kewajiban gitu ya dari perusahaan yang mungkin kita harus ngikutin gitu. Tapi kalau misalnya kita punya pilihan, ya itulah job crafting itu ya kita cocokkan dengan apa yang kita suka seperti itu sih. Di level staff kalau misalnya ini terjadi di level staff gitu ya misalnya, mungkin itu akan lebih sebagai seorang introvert ya, kalau di level staff itu mungkin akan lebih sedikit lebih mudah gitu karena biasanya managerial skill atau istilahnya kerjaan yang butuh untuk berkoordinasi dengan banyak orang itu kan ketika kita sudah masuk ke level-level yang lebih tinggi gitu ya, ke level-level manajerial dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin untuk staff dan dengan kondisi seperti ini mungkin job craftingnya tentu akan berbeda gitu ya. Dan mungkin even mungkin kita nggak perlu banyak relational crafting, kita kuatin di task crafting, di cognitive crafting supaya kerjaan kita lebih bagus. Nanti ketika kita udah melakukan udah ada result dengan lebih bagus, kemudian kita dapat promosi untuk ke step yang lebih tinggi, mungkin kita juga bisa uh, mulai nerapin oh ternyata di step yang lebih tinggi ini saya ada gap skill kalau saya sebagai introvert kemudian komunikasi skill saya juga kurang maka kerjaan saya itu nggak bisa dilakukan dengan sempurna gitu ya nggak bisa memenuhi kerjaan saya oke berarti saya harus craftingnya seperti apa supaya saya bisa penuhin nih sedikit-sedikit gap tersebut sampai gap tersebut itu dari yang awalnya crafting dia jadi skill permanen yang kita punya bisa jadi juga seperti itu. Mhm. Oke, boleh di yang next slide tadi gak Kak, yang jawaban next slide tadi? Ayo boleh. Nah, ini mungkin nggak tahu ya kasus langka atau enggak, cuman mungkin ini contohnya dari Impaktif. Mungkin kalau Impaktif kan kita ada tim, cuman beberapa orang sih nggak banyak gitu, tapi Hmm. kita ini sebenarnya full online, jadi kita benar-benar satu tim ini satu pokoknya di Impaktif ini kita nggak pernah ketemu sama sekali orangnya gitu. Jadi dari Iya. real real ya kayak orang remote lah semua lah, jadi kita nggak pernah Hmm. ketemu. Nah, kalau dari task crafting sama kognitif lah ya. Kalau kognitif kan kayaknya rasanya adalah cara pandang tersendiri ya Hmm. sama task kan itu ya artinya bagaimana pekerjaannya. Nah, paling kayak relasional ini gimana sih caranya kira-kira kalau misalkan dari pekerjaan yang semuanya WFH gitu, semuanya remote gitu. Kira-kira Hmm. cara membangun relasinya itu ada saran tidak ya kalau misalkan dari Kak Catherine sendiri? Karena Hmm. ini yang susah gitu karena kita nggak pernah tatap muka, kita nggak pernah ya ibaratnya bersalaman berjabat tangan menyentuh gitu kan, kita tidak pernah benar-benar jadi full semua yang diimpaktif ini selama kita kerjakan itu adalah online semua. Nah, kira-kira untuk nge-crafting relasinya ini seperti apa ya? Kalau misalkan ada saran ini, Mas. Hmm. Jadi Mas Rama, saya cukup relate loh. Kenapa? Karena kuliah saya tuh full online juga. Jadi saya tuh nggak pernah tuh ketemu sama teman-teman di kampus. Padahal hampir setiap minggu ya kita ada tugas kelompok lah ya. Terus kelompoknya juga lumayan ganti-gantian. Jadi sebenarnya kita berinteraksi
kita butuh gitu ya interaksi tersebut, kita butuh ngerjain tugas barengan, tapi sebenarnya kita juga nggak kenal nih orangnya kayak gimana. Iya bener. Bahkan kadang-kadang tuh kalau misalnya kerjaan kan ya mungkin tahu lah ya kerjaannya apa. Ini kan kita juga nggak tahu sebenarnya dia kerjaannya apa gitu, latar belakangnya apa, apakah dia seperti apa gitu ya. Pada aslinya karena pertemuan kita kan paling seminggu 2 jam sampai 4 jam mungkin ya bareng-bareng ngobrolnya pun kayak mungkin cuman kurang dari 1 jam gitu seminggu. Nah kalau menurut saya memang kalau misalnya diperlukan gitu ya, saya sih menyarankan mungkin 1 kali atau 2 kali untuk pertemuan langsung karena menurut saya eh, connection itu memang nggak bisa dipungkir ya connection itu memang dibutuhkan secara langsung walaupun ya memang ada beberapa manfaat dari koneksi secara virtual gitu ya. Tapi koneksi secara langsung itu mungkin dibutuhkan untuk kita tahu aja nih bentukannya kayak gimana karena mau nggak mau komunikasi itu terjadi secara nonverbal kan. Jadi kita mungkin dengan seperti itu kita bisa lebih tahu nih orangnya kayak gimana. Terutama mungkin kalau misalnya interaksinya adalah antara atasan sama bawahan gitu ya. Karena waktu pandemi juga saya merasakan kerja dengan orang baru dan memang kita jarang ketemu dan rasanya tuh memang kurang enak. Tapi ketika saya sekali aja ketemu sama orangnya, oh ya saya lebih kebayang sih orang ini tuh kayak gimana supaya saya bisa handle-nya seperti apa gitu. Mungkin sekali atau 2 kali tuh mungkin saya sarankan kalau memungkinkan. Tapi nih kalau misalnya nggak memungkinkan, kemudian relational crafting apa sih yang bisa dilakukan? Saran dari saya adalah melakukan hal-hal yang di luar kerjaan, seperti misalnya uh, seperti yang wajarnya dilakukan misalnya di gathering-gathering kantor gitu ya, misalnya ngelakuin makan bersama. Dulu juga saya pernah bukber bareng, tapi online gitu. Jadi kayak pesen makanan masing-masing, Bisa tapi gitu ya. bareng gitu kan. Bisa juga gitu, walaupun nggak harus pas puasa gitu ya. Makan malam bareng, oh ternyata si A sukanya makan ini, si B sukanya makan ini. Dengan kayak kita tahu hal-hal di luar kerjaan gitu ya, hal-hal yang mungkin sedikit personal, uh, rasanya tuh kita walaupun secara virtual kita terasa koneksinya tuh lebih dekat gitu. Dan tentunya bisa juga kita craftingnya dengan uh, ngobrol memaksakan memang kayak kadang-kadang tuh relasi tuh perlu dipaksakan ya sedikit-sedikit ya apalagi dalam kantor ya perlu dipaksakan untuk kayak kita tahu kita kenal orangnya dulu secara personal apa yang dia suka apa yang dia preference supaya kita bisa bisa lebih membayangkan berarti bangun relasi sama si A tuh harus kayak gini karena dia sukanya kayak gini. Mungkin seperti itu sih job crafting yang mungkin saya sarankan dan mungkin sebagai kalau leader mungkin bisa advice relational craftingnya dengan membuat acara-acara seperti itu. Dan sebagai anggota mungkin relational craftingnya adalah untuk berpartisipasi dalam acara-acara seperti itu dan mungkin sekedar misalnya grup WA, candaan grup WA, gimana sih kita secara relational crafting juga kita mau nanggepin bercandaan-bercandaan jokes mungkin jokes bapak-bapak yang kita nggak ngerti apa ini gitu ya tapi mungkin secara relational crafting yang kita bisa lakukan oke deh kita coba tanggepin sekali 2 kali 3 kali supaya kita ngerti sebenarnya si bapak ini tuh jokesnya tuh kayak gimana sih atau dia senangnya tuh kayak gimana gitu mungkin itu sih yang bisa saya sarankan. Iya ya. Makasih banyak nih Kak Catherine. Nah ada mungkin Kak Catherine satu lagi ingin bertanya. Silakan. Iya, thank you banget Kak Catherine buat materinya yang sangat menarik ya tentang job crafting, gimana kita bisa somehow membuat pekerjaan kita itu lebih menyenangkan untuk kita kerjakan gitu ya. Nah ini saya bertanya dari pengalaman saya sendiri ketika saya masih bekerja. Kebetulan waktu itu memang manajemennya baru ganti gitu ya, jadi banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam company dan khususnya dalam pekerjaan saya sendiri ya, a lot of changes lah pokoknya a lot of changes dan juga secara working environment-nya bisa dibilang tidak terlalu menyenangkan. Situasinya itu apa ya harsh gitu ya. Nah jadi
pada saat itu saya sudah berada di poin, at the time by the way, saya manajer ya, jadi memang meng-handle tim, responsibility-nya juga cukup besar, dan of course, saya melakukan banyak hal lah, mencoba untuk gimana sih caranya supaya pekerjaan ini bisa dilakukan dengan lebih menyenangkan, termasuk crafting-crafting ini nih. Jadi udah mencoba bagaimana caranya meng-automate, terus juga relational. Kalau buat saya pribadi, saya itu paling suka di bagian relational ya, mungkin karena kerjaannya juga relate dengan banyak orang. Kemudian secara kognitif juga udah mencoba berpikir positif gitu ya. Nah, tapi somehow karena memang working environment-nya dan juga a lot of changes yang terjadi, saya itu mencapai poin di mana saya merasakan burnout. Dan ketika sudah merasakan yang namanya burnout ini, somehow you cannot think of anything else gitu kan. Betul. Boro-boro mau crafting gitu. Buat bangun pagi berangkat kerja aja itu berat rasanya. Karena semua itu rasanya jadi seperti beban gitu kan kalau misalkan kita udah burn out. Nah, kalau dari Kak Catherine sendiri itu gimana nih opininya mengenai kalau misalkan udah dalam situasi burnout, gimana caranya supaya kita masih bisa terdorong untuk melakukan job crafting ini? Itu sih Kak. Thank you. Oke, thank you pertanyaannya. Aduh, sangat relate ya. Saya tahu banget lagi gimana. Mungkin saya nggak tahu perasaannya, tapi saya pernah ada di posisi burnout dan saya juga rasanya semuanya tuh jadi kabur gitu ya. Semuanya tuh kayak nggak ngerti lah gitu ya. Apa sih? Kalau dipikir-pikir sekarang ketika udah nggak burnout atau mungkin ya sekarang lah ya ketika nggak burnout, kayak dipikir-pikir kayak kok saya melakukan itu, kok saya melakukan ini gitu ya. Tapi ya ternyata memang ketika kita burnout itu that's a mental condition yang memang membuat kita not capable in doing many things gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin burnout tuh ada 3 ciri-ciri. Apa ya? Ciri-ciri orang burnout tuh kayak gimana sih? Yang pertama itu memang kita tuh susah untuk fokus, susah untuk ngerjain kerjaan kita sendiri gitu ya. Gimana sih kita mau ngerjain kerjaan sendiri kalau misalnya untuk kebutuhan diri kita sendiri aja kayak rasanya masih belum terpenuhi gitu ya. Nah itu burnout pertama, kita nggak bisa fokus untuk kerjain tugas-tugas kita. Kedua, kita rasanya itu apa ya, rasanya itu kayak nggak selalu ada yang salah gitu, selalu rasanya tuh menjadi cynicism gitu. Kita tuh rasanya apapun kondisi yang terjadi ya dalam kantor tuh rasanya pengen kita sinisin gitu ya. Si bapak A bernafas aja rasanya kenapa sih nafasnya berisik banget gitu, rasanya kayak gitu gitu ya. Kayak ketika burnout itu kita merasakan cynicism tersebut gitu ya. Dan satu lagi saya lupa ya, kalau nggak salah satu lagi itu adalah selalu merasa capek gitu secara fisik maupun mental tuh very draining, selalu capek, selalu ngerasa ya karena ngerasa capek jadi bawaannya juga nggak pengen ngerjain banyak hal gitu ya. Memang kondisi burnout ini at certain point itu udah masuk ke medical condition juga yang mungkin kita perlu atasinya nggak bisa dari segi apa ya, dari segi mental aja atau dari segi kerjaan aja. Dari segi kerjaan aja, tapi kita juga harus atasi dari segi mental dan juga secara fisik. Kalau dari mungkin saya juga kurang punya pengalaman langsung gimana sih cara menyelesaikan gitu ya kalau kondisinya itu tetap sama secara terus-menerus. Tapi yang saya bisa pelajari dan mungkin bisa share sama teman-teman adalah ketika burnout, let's step out for a while. Entah itu cuti, entah itu mungkin izin dulu sama bosnya gitu, izin untuk misalnya nggak masuk sekitar 1-2 hari gitu ya, untuk kita coba step out dulu dari emang lingkungan kerja kalau itu memungkinkan. Yang kedua, kalau misalnya emang secara productivity kita itu udah nggak bisa fokus, udah sampai level kita nggak bisa ngerjain kerjaan kita sendiri, that means mungkin kita juga butuh bantuan profesional. Profesional itu bisa ke psikolog ataupun psikiater untuk kita at least kita punya teman yang di luar kerjaan karena kalau teman di dalam kerjaan tuh kadang-kadang
ngingetin kita sama kerjaan terus gitu ya. Jadi mungkin butuh juga orang di luar kerjaan yang bisa bantu kita untuk ngelihat atau at least sekedar mendengarkan curhatan kita gitu, atau even bisa membantu kita untuk ngeluarin kita dari pikiran kita yang udah ruwet ini, karena ketika udah ruwet tuh rasanya terkungkung gitu ya, kita kayak nggak bisa mikirin yang lain. Itu mungkin saran yang kedua. Terus yang ketiga, memang saya juga nggak terlalu menyarankan untuk melakukan apa ya, kayak memikirkan terutama task crafting dalam kondisi burnout, karena yang saya rasa ketika kita burnout tuh susah untuk kita berpikir kreatif. Jadi yang saya akan sarankan adalah untuk bukan menghilangkan ya, maksudnya untuk sedikit-sedikit mungkin pergi dari kondisi burnout itu melalui tadi konseling secara mental, secara fisik juga perlu loh. Secara fisik kena sinar matahari, secara fisik berolahraga, secara fisik kita aktif bergerak, karena suka nggak suka memang kondisi fisik dan mental ini tuh hubungannya tuh erat banget. Jadi mungkin terasanya kayak kenapa harus olahraga padahal gue lagi pusing kerjaan gitu ya. Tapi percaya nggak percaya, that's medical gitu ya, medical. Kalau misalnya dengan kita bergerak, kita beraktivitas secara fisik tuh kita juga bisa membantu untuk menyiapkan secara mental gitu. Nah, jadi mungkin ketika kondisi burnout yang bisa saya sarankan adalah kita lepas dulu dari kondisi burnout itu sedikit demi sedikit sampai pada tahap di titik kita ngerasa, oh iya, saya memang merasa kewalahan, I feel overwhelmed gitu ya dengan semua kerjaan yang ada, tapi saya punya energi untuk ngerjain kerjaan tersebut, sampai merasa seperti itu. Atau oke, saya pusing banyak kerjaan yang saya masih belum mengerti, tapi secara produktivitas atau secara kerjaan-kerjaan yang ada di hadapan kita bisa kerjain gitu. Secara produktivitas itu menurut kita udah cukup oke. At the level kita bisa kerjain tugas-tugas kita, walaupun misalnya pekerjaan secara totalnya belum bisa kita selesaikan, tapi kita udah merasa produktif, then let's do job crafting gitu. Gitu sih mungkin kalau dari saran dan pengalaman saya. Semoga membantu ya Kak. Thank you Kak sarannya. Mungkin saya punya opini juga Kak Catherine tentang tadi burnout, karena pasti semua orang ya yang kerja ataupun bahkan sekolah pun pasti punya burnoutnya masing-masing, dan kondisinya tergantung kondisinya sih. Dia sebenarnya seperti yang Kak Catherine bilang, dia burnoutnya karena apa nih, kan kalau misalkan contoh seperti saya nih, saya kan banyak WFH-nya lah ketimbang WFO-nya gitu. Kadang yang bikin capek itu karena bukannya kerjaannya sih, tapi karena saya ya, duduk terus di dalam ruangan, di dalam rumah gitu ya. Kadang membutuhkan sinar matahari, bener. Kadang saya cuman keluar gitu, nyari matahari lah sambil ngopi gitu, itu udah healing gitu, udah ngasih energi balik lagi gitu, ngasih energi positif. Jadi mungkin bagaimana keadaannya, apa kita burnoutnya karena orang lain, apakah karena tim kita sendiri, apakah karena kerjaan kita. Nah itu yang harus di solve gitulah ya, berarti ya. Karena itu benar pas tadi Kak Catherine bilang mungkin apa harus kena sinar matahari. Iya benar, kadang saya begitu tuh, lagi burnout, lagi pusing nih, ternyata pusingnya bukan karena apa, kerja terus ya kan, terus nggak kena sinar matahari di ruangan AC misalkan kan, jadi kering gitu kan, walaupun udah minum, ternyata cuman kurang matahari gitu loh. Habis itu udah energi balik lagi gitu, sampai setahap itu ternyata. Jadi tinggal kita bisa ngekatnya di bagian yang mana gitu, yang kita nge-solve di bagian mana ya kan, tergantung yang siapa nih, hal apa nih, the things yang ngebuat kita burn out gitu kan. Tinggal kayak gitu sih, itu opini aja. Iya, setuju sih. Iya. Mas Rama udah ngejalanin secara langsung ya, merasakan secara langsung. Bener, karena ternyata sinar matahari aja ya kita butuh gitu. Sampai Iya ke benar, positif. benar sih.
Karena ada tuh Mas, jadi kalau misalnya di luar negeri yang mungkin 4 musim itu ada apa ya, winter blues. Pokoknya jadi karena ketika winter itu kan sinar mataharinya minim ya, cuman berapa jam doang atau dalam beberapa kondisi mungkin awannya tebal segala macam jadi sinar mataharinya kurang. Jadi orang-orang tuh ngerasa kayak semacam depresi gitu gara-gara kurang matahari doang gitu. Literally gara-gara musimnya lagi musim dingin gitu. Jadi memang it's real guys. Bener banget, ternyata manusia butuh matahari. Asli asli Bukan pernah banget. department store ya mas. Heeh, pernah pernah banget itu kayak aduh capek banget rasanya kerja apa pas ke depan ibaratnya cuma nyari kopi doang, ngopi ngopi set kena matahari, ah udah balik lagi gitu kerja, energinya kayak ada lagi gitu loh, kayak udah habis itu Dicas ya pakai sinar ngecas matahari. kayak Superman jadi. Iya Oke, gitu deh. mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi kah dari Kak Catherine atau Kak Gadis? Oke, jika tidak ada mungkin ini udah cukup sih Kak untuk webinar udah sudah 50 menit kita berjalan. Mungkin kita bisa sudahi dan juga sudah siang ya. Mudah-mudahan dari ilmu yang Kak Ketun berikan dan sedikit diskusi kita bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman yang lain lah gitu ya, yang buat yang nonton. Kalau gitu, terima kasih banyak Kak Catherine Bella, Kak Catherine Kak, Kak Gadis Ros sudah hadir di webinar kali ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, ada baiknya kita berdoa kembali. Mudah-mudahan bisa ada proyek-proyek lain yang bisa kita jalankan bersama. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you ya Kak Rama, Kak Terima Catherine. kasih sama-sama. Bye. Dadah.